were in commotion as 4 bodies were found in a home on Thursday night. Kematian 4 orang dalam rumah Kalideres Jakarta Barat masih terus diusut. Yang sebenarnya terjadi di balik kematian satu keluarga dalam kondisi yang mengenaskan di Kalideres Jakarta Barat. Selamat datang di Nyerem. Duh, kayaknya udah nggak cocok deh pakai nyerem serem. Karena ini pembahasan bukan soal cerita serem lagi. Tapi ini segmen baru. Gue bahas tentang isu-isu konspirasi dan kasus kriminal yang pokoknya lagi happening banget lah. Selamat datang di iGeros, investigasi bersama Geros. Gimana nih nama segmen baru ini? Kalian suka nggak? Coba komen ya. Atau kalian punya ide baru buat namain segmen ini? Coba komen. Oke guys, pertama kali gue denger berita ini, gue bener-bener kayak shock, mikir kayak, kok bisa ya? Satu keluarga meninggal membusuk di dalam rumahnya, diduga kelaparan, gak makan selama 3 minggu. Padahal rumahnya ini berlokasi di perumahan menengah ke atas. Dan pas dicek di asetnya itu mencapai 3,8 miliar guys. Kok bisa gitu kelaparan? Yuk kita bahas update hingga hari ini. Apa aja yang udah diketahui dan teori-teori dari netizen nih. Ada yang bilang kalau mereka bergabung ke sekte sesat, ada juga yang bilang mereka metong minum racun yang gak terdeteksi. Langsung aja lah ya. Senin 7 November 2022 dilaporkan ada bau busuk dari salah satu rumah di perumahan Citra Garden Extension Kalideres, Jakarta Barat. Rumah ini milik keluarga Pak Rudianto yang sebenarnya kata warga sekitar bilang bau busuk ini udah ada dari bulan Februari. Tapi nggak lama hilang guys. Setelah itu baunya kembali lagi dan pada awal November sebelum jasad satu keluarga ini ditemukan, bau busuk ini udah tercium selama sekitar seminggu. Baru tuh dilaporkan ke petugas wajib dan baru didobrak itu rumahnya. Kondisi rumah saat itu terkunci dengan rapat dari depan pagarnya. Pagarnya pun tipikal keluarga yang jarang bersosialisasi ya, tinggi banget gitu, udah sampai atas, benar-benar tertutup. Udah gitu ditutup pakai apa tuh, kayak plastik fiber gitu loh yang emang gak bisa keliat tuh ke dalam ya. Nah, sampai tanggal 10 November bau busuk ini tuh masih terus ada. Warga akhirnya buka paksa pagar rumah itu guys dan ngintip tuh lewat jendela. Disinilah nih terlihat seorang laki-laki parubaya duduk sudah tidak bernyawa. Polisi pun datang menemukan di dalam rumahnya ini barang-barang tersusun rapih dan ada 4 jasa yang tergeletak di berbagai tempat yang berbeda. Rudianto Gunawan umur 71 tahun tergeletak di atas kasur di kamar belakang atau kamar kedua. Istrinya Margareta Gunawan umur 66 tahun tergeletak di kamar depan kamar 1 terbaling di atas kasur tuh. Anaknya Dian umur 42 tahun tergeletak di kamar yang sama dengan ibunya tapi tergeletak di lantai dengan kondisinya yang benar-benar udah mengering. Tapi juga ada beberapa artikel yang bilang kalau jasadnya Dian ini yang masih basah, sedangkan ibu bapaknya yang sudah mengering. Adik Rudianto Gunawan, Budianto Gunawan, berusia 68 tahun tergeletak di sofa ruang tamu dalam keadaan terlentang. Selain 4 jasad ini, banyak banget kejanggalan yang ada di rumah ini. Ditemukan semangkok penuh kapur barus tergeletak di atas meja makan, beberapa lilin merah, dan sekerdus bedak bayi. Keanehan lainnya juga ada nih. Kondisi rumah yang benar-benar rapih, bahkan beberapa baju dan barang-barang itu udah dimasukin ke dalam kardus, kayak orang-orang pengen pindahan gitu. Beberapa bohlam lampu juga udah dilepas. Juga perlu diingat, barang-barang di rumah ini gak ada yang hilang guys. Barang-barang berharga pun masih ditemukan pada tempat yang aman. Sama sekali gak ada tanda-tanda pembobolan deh. Setelah diotopsi, keempat jasad ini nggak ditemukan luka-luka atau tanda-tanda kekerasan. Malah ditemukan tidak ada makanan apapun di lambungnya. Dan sampai nih netizen pada tahu kalau dugaannya mereka udah nggak makan selama 3 minggu sampai akhirnya meninggoy. Dari sini orang-orang pada curiga sama berita ini. Masa sih keluarga yang tinggal di komplek begitu kelaparan sampai meninggoy? Mana bukan 1 orang tapi 4 orang dalam satu rumah. Kayak kurang masuk akal
akal gitu. Tapi emang bener sih, di kulkas mereka nggak ditemukan makanan apapun, bahkan galon air aja nggak ada. Tapi masa sih mereka tinggal di komplek nggak ada tuh makanan yang dikasih dari tetangga gitu, tetangga berbaik hati gitu ya. Di sini masih buram nih, sampai netizen juga bingung, dimabuk kepayang lah pokoknya. Apa emang gengsinya setinggi itu sampai nggak mau minta tolong? Karena katanya memang keluarga ini sangat tertutup dan jarang banget bersosialisasi. Sampai-sampai cuma berkomunikasi pas ngucap ulang tahun aja tuh, setahun sekali tuh kalau beruntung. Warga pun nggak tahu kalau di rumah itu ada 4 orang guys, alias mereka cuma tahu nih, cuma ada 3 orang. Budianto tuh yang tinggal di situ bersama mereka itu nggak tahu sama sekali kalau ada Budianto di dalam rumah itu, saking tertutupnya. Nah, keanehan lainnya nih ya, dari 4 jasad ini waktu meninggoynya tuh beda-beda guys. Kalau menurut berita yang gue dapat, katanya Rudianto duluan yang meninggoy, terus kematiannya nggak dilaporin nih sama Pak RT setempat. Selanjutnya ketiga anggota keluarga ini harus tinggal di satu atap bersama jasadnya Pak Rudi. Sebelum akhirnya Margareta meninggoy, disusul lagi sama Budianto, lalu sama Dian. Sampai sekarang ini kejelasan siapa duluan di antara Budi dan Dian yang meninggoy masih nggak diketahui nih pastinya nih sama polisi. Cuma polisi bisa menyatakan perkiraan mereka udah meninggoy itu 3 minggu yang lalu guys, sebelum jasadnya ditemukan. Nah, sebelum keluarga ini ditemukan udah nggak bernyawa, kata ketua RT yang bernama Pak Asiung, beliau sempat chat-chatan nih sama salah satu korban alias Budian, perkara tagihan listrik. Keluarga ini telat bayar tagihan sebesar 300.000 dan nyaris saja listriknya di rumah ini diputus sama petugas guys. Pak RT mencegah petugas PLN dan pingin lebih dulu gitu nanya ke Dian lewat WA. Tanggal 31 Agustus, Pak RT ngechat Dian ngomong kayak gini, "Tunggakan PLN, mohon segera dilunasi ya, takutnya listriknya diputus, mohon dikabari lagi ya." Dan dia langsung jawab tuh chatnya dengan permohonan maaf ke Pak RT karena merasa udah ngerepotin. Dian bilang bakal ngabarin lagi soal kapan mau bayar, tapi nggak kunjung ngasih kepastian. Jadinya Pak Asiung ngehubungin lagi tuh tanggal 5 September. Respon Dian pun kayak santai aja gitu, rumahnya bakal diputus listriknya. Akhirnya di tanggal 9 November Pak Asiung ngechat lagi tuh sambil ngasih foto kalau petugas PLN udah mutus aliran listrik rumah mereka. Gak ada jawaban dari Dian, bahkan chatnya cuman centang 1 doang guys. Menurut status WA-nya, terakhir kali Dian ngecek WA itu tanggal 4 Oktober, 1 bulan yang lalu. Gara-gara ini nih, Pak RT jadi yakin kalau sebenarnya Dian sekeluarga udah gak menempati rumah itu lagi, alias sudah pindah gitu. Mereka emang sempat berkabar loh kalau bakalan pindah dari sana. Tapi Pak RT gak tahu kapan pastinya mereka bakal cabut dari sana ya kan. Mobil sama motor di rumah itu udah gak kelihatan lagi guys. Pantas aja dong Pak RT yakin nih kalau mereka udah pindah. Logikanya siapa sih yang gak ketar-ketir kalau listrik rumahnya itu dicabut ya kan? Kalau mati lampu aja udah panik tuh kan ya, ngecas HP di mana, lampu kagak nyala, gimana gitu. Masa sih mereka santai gitu gelap-gelapan tiap harinya di rumah itu? Nah, di bulan September keluarga ini masih menolak petugas jumantik atau juru pemantau jumantik nyamuk tuh buat masuk ke dalam rumah mereka. Padahal di bulan sebelumnya yaitu Agustus, petugas masih diizinin buat masuk tuh meski cuman sampai depan pintu doang. Saat itu Pak Rudianto lah yang keluar. Kata petugas, raut mukanya Pak Rudianto tuh kayak kelihatan murung gitu, kayak lagi stres gitu. Mereka juga gak banyak ngomong sama Pak Rudianto, langsung aja tuh nanda tanganin laporan yang petugas kasih. Udah deh gitu doang. Di tanggal 19 September setelah nolak petugas masuk ke dalam rumahnya, keluarga ini pun cuman ngasih laporan berupa foto atau video kondisi rumah mereka untuk ngebuktiin kalau mereka udah aman dari jentik-jentik nyamuk gitu. Keluarga yang udah tertutup makin tertutup lagi. Ngebuat gue curiga ya kan, apakah ada alasan mereka nggak ngebolehin orang luar masuk ke dalam rumah mereka? Apa jangan-jangan sebenarnya mereka nyembunyiin sesuatu? Bisa jadi nih, sebenarnya di September ini keadaan anggota mereka lagi nggak baik-baik aja, alias udah ada yang meninggoy di bulan ini. Tapi di bulan Oktober, salah satu tetangga bernama Ari sempat ngeliat keluarga ini pesan makanan lewat Grab. Yang ngambil makanannya itu Bu Margareta, pakai masker sekitar jam 3 sorean. Ini berarti Bu Margareta masih hidup di bulan Oktober ya kan? Tapi menurut berita terbaru, polisi nemu beberapa bungkus makanan atau struk belanja minimarket yang nantinya bakal dicocokin nih
tanggal pastinya kapan. Oke, selanjutnya gue bakal ngupas beberapa teori tentang alasan meninggoynya keluarga ini yang dibahas sama netizen. Yang pertama, mereka penganut sekte apokaliptik. Ahli kriminolog sempat menduga nih kalau mereka ini adalah penganut paham apokaliptik yang percaya dunia bentar lagi itu bakal kiamat karena akan digantikan sama zaman baru gitu. Nah, untuk bisa bergabung sebagai umat Tuhan yang sesungguhnya, mereka percaya harus meninggoy di hari-hari tertentu biar bisa langsung sampai ke surga tuh. Di rumah mereka ditemuin banyak lilin merah yang sebenarnya identik dipakai ketika lagi jalanin ritual-ritual gitu ya. Karena adanya lilin merah di rumah mereka itu membuat teori kalau mereka penganut paham tertentu ini jadi mengkuat guys ya, jadi makin pasti gitu. Kenapa gak lilin putih biasa? Bukannya lilin merah itu lebih langka daripada lilin putih kan? Gue juga nemu nih kabar kalau polisi nemu banyak buku tentang agama tertentu di rumah mereka. Polisi ini akhirnya jadiin buku-buku ini sebagai barang bukti yang bakal diteliti lebih lanjut. Nah, dugaan yang selanjutnya mereka ini adalah penganut Jainisme yang melakukan puasa ekstrim Salekana atau Samadhi Marana. Jainisme sendiri adalah suatu agama tertua di India guys, yang percaya tentang reinkarnasi. Yap, susah banget ya ngomongnya. Penganut paham ini bakal bersumpah buat nggak makan dan nggak minum sambil bertapa selama 30-35 hari sampai badan mereka akhirnya mati. Menurut kepercayaan ini, setelah melakukan puasa Salekana itu dan meninggoy, mereka bakal bereinkarnasi menjadi manusia yang lebih tinggi derajatnya gitu. Karena itu, teori satu ini masuk akal lah ya. Apalagi jasad mereka ditemukan dalam kondisi lambung kosong tanpa sisa makanan. Mereka kan orang yang berada, kayak nggak mungkin aja gitu nggak bisa beli makanan. Kecuali ya sengaja nggak mau makan gitu. Jadi teori ini menjawab alasan mereka kelaparan lah. Ya nggak jauh-jauh dari mereka pingin puasa sampai akhir hayat mereka. Tapi lu kebayang nggak sih kalau teori ini bener? Gimana rasanya sengaja melaparkan diri sendiri gitu ya, nggak makan berminggu-minggu. Gue banyak nih baca kasus orang meninggoy kayak kelaparan kayak begini nih. Mereka itu terjebak di gunung lah, hutan, di laut gitu, yang emang beneran gak ada pasokan makanan gitu sama sekali. Bukan karena sengaja puasa ekstrim kayak begini. Padahal nih ya, katanya meninggoy dengan kelaparan itu salah satu cara mati terlama loh guys. Kok mereka bisa tahan sih? Apalagi kalau bener mereka berarti menyaksikan kematian anggota keluarga mereka satu persatu tuh sambil mikir, siapa nih yang selanjutnya? Gue? Atau dia? Kayak gak kebayang gitu. Ada teori ketiga yang menurut gue menjawab beberapa kejanggalan yang ada di kasus ini. Kalian masih inget kan? Dari awal tadi gue bilang, di dalam rumahnya itu ditemuin bedak bayi sekardus. Nah, gimana kalau ternyata bedak bayi ini sengaja mereka konsumsi guys? Jadi gini, bedak bayi itu punya dua jenis komposisi utama. Bedak bayi lama masih pakai talcum powder, sedangkan jenis baru udah pakai cornstarch atau pati jagung. Talcum powder dikatakan dapat memicu kanker pada bayi karena bahan ini bisa mengandung asbestos, senyawa yang bisa menyebabkan kanker paru-paru kalau terhirup. Karena itulah beberapa bedak bayi mengubah komposisi utama mereka dari talcum ke pati jagung yang sangat aman. Udah gitu, nggak kayak talcum yang ninggalin jejak residu mineral tuh berupa Mg, mangan, dan Si, silika. Tapi cornstarch ini nggak ninggalin senyawa apapun guys. Sampai di sini paham nggak? Lanjut dulu deh kalau nggak paham. Pati jagung sifatnya menyerap kelembapan dan air. Kalau bedak pati jagung diminum, dia akan mengembang karena berhasil menyerap banyak air dan mengakibatkan rasa kenyang sekaligus dehidrasi di saat yang bersamaan. Pati jagung ini gak bakal ninggalin residu guys di lambung setelah kematian. Karena ketika kita meninggoy nih,
Masih banyak mikroorganisme di dalam sistem pencernaan kita, dan mikroorganisme inilah yang bakal menggerogoti sisa pati jagung ini, yang merupakan karbohidrat untuk mereka tuh dijadiin sumber energi guys, alias makanan bagi mikroorganisme ini. Ini sebabnya pakar menduga mereka meninggoy kelaparan karena semua isi perut mereka habis gak tersisa dimakan sama mikroorganisme yang ada di perut. Dugaan ini juga masuk akal guys setelah ada pernyataan polisi kalau ada 2 jasad dalam kondisi kering. Padahal iklim panas di Indonesia itu harusnya menarik serangga atau hewan penyebab pembusukan. Tapi kalau jasadnya kering merontak nih, ya bisa jadi karena dalam badannya si jasad itu udah minim kandungan air gitu, karena si bedak bayi tadi. Dan ini ada nih berita-berita atau komen-komen netizen nih yang tersebar luas. Kalau mereka punya teori kalau ternyata Dianlah yang ngasih minum bedak ke kedua keluarganya dan omnya tadi. Ada kecurigaan kalau 2 ortunya Dian ini sakit-sakitan guys. Bisa jadi Dian ini capek ngurusin orang tuanya yang udah lansia dan jadinya milih cara cepat untuk mengakhiri kewajibannya mengurus ortunya guys, yaitu dengan cara ngeselin mereka. Dugaan ini juga diyakini oleh para ahli forensik nih. Dr. Ferial Basbeth, beliau juga curiga kalau ada anggota keluarga yang sengaja ngeslay saudaranya lalu akhirnya memilih mengakhiri hidupnya sendiri gitu guys. Sudah pasti ini bukan perbuatan Rudianto ataupun Margareta yang meninggal paling awal. Kemungkinan paling besar ini adalah ulah Dian atau Budianto katanya gitu. Terakhir, yang paling gila nih ya, gimana kalau ternyata kematian anggota keluarga ini sebenarnya pembunuhan berencana untuk ngambil harta warisan. Keluarga Rudianto terkenal sangat berkecukupan dan bahkan sering bantu orang lain. Total aset yang mereka tinggalin juga sekitar 3,8 miliar. Keluarga ini emang terkenal tertutup banget guys. Gak cuma ke tetangga, dia juga tertutup sama saudara-saudaranya. Margareta diketahui udah gak berhubungan lagi sama adeknya tuh, RA, selama 5 tahun belakangan. RA gak pernah nyebutin apa yang terjadi sama mereka yang menyebabkan hubungan mereka itu jadi renggang guys. Tapi seorang ahli sempat menaruh curiga nih sama RA. Dia kelihatannya kayak biasa aja gitu setelah dapat kabar kalau keluarga kakaknya ini meninggal. Apalagi setelah polisi menduga total aset yang ditinggalkan keluarga ini bermiliar-miliar guys. Kecurigaan kalau ada yang pingin manfaatin harta ini pun muncul. Gimana kalau ternyata ada orang yang ngeslay satu keluarganya dengan cara senatural mungkin biar kematian mereka nggak dicap sebagai kasus pembunuhan berencana. Habis itu aset kekayaan keluarga ini bisa jatuh ke tangan mereka. Begitulah guys katanya. Kacau sih, kasus ini penuh teori bertebaran sampai gua sendiri kepo banget. Terus apa sih yang menyebabkan mereka meninggoy satu persatu tanpa terlacak sama orang sekitar? Ya kita tunggu aja lah pernyataan resmi dari polisi ya guys. Polisi katanya udah dapet titik terang soal kasus ini, tapi mereka lagi berhati-hati buat gak membagikan info-info apa-apa sebelum nyimpulin semuanya. Yaudah guys, sampai sini aja tentang kasus keluarga Kalideres ini guys. Kalau gue dapet informasi lain, gue bakal buat video barunya tentang kasus ini sampai kasus ini terbongkar dengan tuntas ya kan. Coba kalian komen teori kalian sendiri, menurut kalian kenapa sih? Apa sih yang terjadi nih sama keluarga ini guys? Ya udah guys, sudah dulu sampai di sini aja. Jangan lupa subscribe ke channel gue. Kalau kalian suka video ini, di like juga ya. Terus komen bagian mana sih yang kalian suka. Jangan lupa juga follow TikTok dan Instagram gue. Dan kalau kalian pengen ngirimin cerita atau pengalaman horor kalian, langsung aja kirim DM ke Instagram gue atau ke email ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya.
Nggak merinding, nggak seru.